Aku pernah coba di BEM Fakultas sebagai calon presiden di 2020, tapi tidak beruntung, gagal. Lawanku ternyata lebih kuat dari aku. Hai teman-teman, selamat datang di video pertama atau di course pertama kita dengan judul Student Organization atau Organisasi Mahasiswa. Kenalin, aku Denius atau biasa dipanggil Bang Denius. Aku berasal dari Universitas Brawijaya dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2017. Aku berasal dari Provinsi Aceh dan saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Kota Malang karena UB ada di Malang ya. Dan bisa dibilang aku termasuk golongan perantau karena di Kota Malang ini dari kotaku itu nggak bisa dibilang banyak ya, cuman pada saat angkatan 2017 itu cuma 2 orang, aku yang keduanya gitu. Jadi bisa dibilang aku nggak punya keluarga, kerabat atau siapapun di sini. Nah, ini menjadi challenge tersendiri ataupun jadi tantangan tersendiri kenapa aku harus bisa survive. Oke, teman-teman pasti pernah ngelihat ada kakak kelas yang dulunya di SMA itu males, tapi ketika di perkuliahan itu malah jadi orang hebat, yang dia berprestasi, terkenal ataupun punya jabatan yang penting di kampus. Atau sebaliknya juga pernah ngelihat teman SMA atau kakak kelas SMA yang di SMA dia itu sebenarnya berprestasi gitu, dibawa kemana-mana gitu, jadi duta dan lain-lain, tapi ketika di perkuliahan dia malah jadi kayak orang biasa aja. Nah, itu apa yang membuat orang-orang seperti itu bisa transisinya bisa seperti itu ketika masuk ke perkuliahan? Apakah karena mungkin si keren yang ketika masuk perkuliahan dia malah jadi malas gitu ya, sampai akhirnya dia turun lah kodratnya atau kayak apa namanya, kredibilitas, bukan kredibilitas, turun kodratnya atau mungkin ya semangatnya. Atau sebaliknya, orang yang dulu ketika di SMA biasa-biasa aja, ketika masuk perkuliahan jadi hebat karena apa? Mungkin dia dapat hidayah atau mungkin dia beli sesuatu gitu sampai dia kok bisa sehebat seperti itu. Nah, jawabannya ini ada dua teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ngelihat kalau di SMA itu biasanya kan anak-anak yang pintar ataupun hebat ataupun terkenal itu biasanya bakalan digunain terus selama 3 tahun itu, dia rutin digunain terus, mau jadi duta, jadi perwakilan, ikut lomba dan lain-lain. Sedangkan anak-anak yang nggak pernah kelihatan ya tetap nggak kelihatan, makin turun makin nggak dipakai buat ngapa-ngapain gitu. Tapi berbeda ketika di perkuliahan. Kalau di perkuliahan kalian itu punya hak yang sama. Siapapun kau, apapun jabatan, apapun background, sehebat atau sepintar apapun kau punya hak yang sama di sana. Jadi itu tergantung kepada dirimu gimana kamu membawa dirimu di perkuliahan. Berbeda dengan yang di SMA yang dimana kita dipilih sama guru. Tapi kalau di perkuliahan kita yang membawa diri kita mau dijadikan seperti apa, mau dipakai seperti apa, itu tergantung kepada diri kita. Jadi buat kalian yang dulu ketika SMA mungkin ya biasa-biasa aja, nggak dikenal sama adik kelas, nggak punya jabatan, bahkan ya ketika lulus SMA juga itu jadi alumni juga nggak ada tanda-tanda, yang nggak ada yang nyariin ataupun nggak ada yang tahu kalau kita adalah alumni dari SMA itu. Padahal sebenarnya kau yakin bahwa kau itu punya kemampuan, kau bisa jadi seperti mereka gitu, tapi kaunya yang belum nemu timingnya yang pas kapan. Nah, kabar gembira untuk kalian semua, buat kau yang pengen dikenal sama adik kelas, mau dikenal ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang di seluruh kampusmu ataupun seluruh dunia lah gitu ya. Atau ketika kamu ngilang, kamu bakal dicariin, mau itu teman jurusan, teman fakultas, ataupun teman universitas, atau bahkan dunia bakalan nyariin kau gitu, kau kemana, kau nggak pernah kelihatan gitu. Nah, video ini kita bakalan ngebahas transisi itu, bagaimana tipsnya seseorang yang awalnya di SMA biasa ya, tapi menjadi luar biasa di perkuliahan melalui student organization-nya. Intinya adalah kau bisa menjadi apa yang kau inginkan karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama ketika masuk di perkuliahan. Oke, sekali lagi kenalin, aku Bang Nis. Di video ini kita akan ngebahas tentang organisasi mahasiswa di kampus. Sedikit cerita, aku suka ngebahas konten-konten perkuliahan ya. Kalau kalian yang ngikutin atau nge-follow Instagramku @bangdenius double S di belakangnya, kalian pasti udah familiar banget dengan konten-kontenku yang ngebahas tentang tips perkuliahan, personal branding, organization development, ataupun tentang CV. Itu pasti sudah ada di sana semuanya. Nah, nggak mungkin kan ketika aku ngebahas student organization aku nggak punya rekam jejak ataupun pengalaman di bagian organization. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di 2019 aku pernah menjadi ketua himpunan pendidikan bahasa Inggris. Apa itu? Itu semacam OSIS tapi di tingkat jurusannya. Itu dari tahun 2019 ya, 1 tahun 1 periode. Kemudian di 2020 aku melanjutkan organisasi di tingkat universitas, yaitu BEM Universitas atau di UB dikenal dengan namanya EM, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, di sana aku menjadi Menteri Diplomasi Internal atau yang ngurusin public relation yang di internal. Ini tingkat univ ya, berarti kan satu Brawijaya kita yang menjadi public relation yang bagian internalnya. Kemudian di tahun selanjutnya 2021 aku melanjutkan di organisasi yang sama di BEM Univ
BEM Univ ini itu kayak OSIS tapi tingkat universitas ya. Di BEM Univ sebagai koordinator yang dimana membawahi beberapa menteri lainnya. Jadi semisal ini ada presiden, di bawah presiden ada Menko, di bawah Menko ada para menteri lagi gitu. Itu aku memegang divisi pengembangan mahasiswa yang ada PSDM, Kementerian PSDM, Kementerian Porseni, Kementerian Riset dan Pengembangan. Nah, sebenarnya ketika masa transisi dari aku kahim menuju menteri ataupun menuju pengurus di BEM Univ, aku pernah coba di BEM Fakultas sebagai calon presiden di 2020, tapi tidak beruntung, gagal. Lawanku ternyata lebih kuat dari aku ya, tapi untungnya aku punya rezeki untuk melanjutkan di tingkat BEM Univ. Nah, buat kalian yang masih penasaran apa aja organisasinya, sebenarnya banyak ya, bukan sombong ya, ada banyak, mulai dari staff ataupun anggota biasa sampai akhirnya punya posisi yang lumayan tinggi bisa dibilang sebagai ketuanya gitu. Lalu apa yang gue dapatkan selama aku menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi di kampus gitu? Ya bisa dibilang bahwa selama aku menjadi seperti itu, aku tidak pernah merasakan atau kayak menyesali segala proses yang ku dapatkan. Malah aku bersyukur banget karena aku yakin dan ketika aku tidak melakukan hal itu, aku nggak bakal bisa jadi seperti ini. Karena banyak banget efeknya yang itu sebenarnya efek domino yang bisa kita rasakan ketika satu tahun atau 2 tahun setelah kita ikut organisasi, kita nggak bisa merasakan langsung saat itu. Makanya penting banget bahwa teman-teman kalau ikut organisasi itu ya harus sabar untuk kayak apa namanya itu ya, sekarang ditanam besok dituai atau dipanen. Nah, di project ini kita akan ngebahas dengan judul yang tadi kan student organization atau organisasi mahasiswa. Di sini kita akan ngebahas beberapa topik yang aku bagi ke dalam beberapa video. Ini videonya lumayan banyak, tapi setiap video itu penting banget, kalian wajib harus tahu. Penting banget, kalian wajib harus nonton. Kalau kalian ketinggalan satu sequence aja atau satu video aja, itu kayak ada yang kurang lengkap, itu nggak perfect persiapan kalian untuk ikut organisasi. Nah, yang pertama adalah kita akan ngebahas tentang organisasi kampus. Organisasi kampus itu dibagi lagi nanti pembahasannya, ada yang ekstra, ada yang intra. Itu apa bedanya ekstra dengan intra organisasi di kampus itu. Kemudian kita juga akan ngebahas tentang perbedaan BEM, perbedaan DPM, UKM ataupun himpunan. Itu bedanya apa sih, kok banyak banget namanya. Aku yakin kalian pasti bingung kan, orang-orang yang baru dengar ini pasti bingung. Kemudian yang selanjutnya itu juga akan ngebahas tentang struktur pengurus organisasi. Dalam sebuah organisasi itu apa aja strukturnya di dalamnya. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang tips memilih organisasi atau memilih divisi di organisasi, biar kalian nggak sembarangan milih nanti. Yang ketiga, kita akan ngebahas tentang proses seleksinya. Kalau kalian udah tahu nanti intronya secara informasi, sekarang kita masuk ke prakteknya, itu bagian persiapan seleksinya. Dalam organisasi itu apa aja, nanti kalian bakal belajar tentang pemberkasan atau administrasi yang berisi tentang CV, kurikulum vitae, motivation letter, saya atau opini. Kemudian kita juga akan ngebahas tentang tips interview, mulai dari pertanyaannya seperti apa. Interview itu juga dibagi lagi, nanti banyak lagi, ada yang interview biasa, one on one, ada yang FGD, itu apa bedanya, kita bakalan bahas juga. Yang keempat adalah membahas tentang manajemen waktu perkuliahan dengan organisasi, karena kebanyakan bisa dibilang bahwa 70% organisatoris itu pasti bingung cara membagi waktunya. Ada juga beberapa orang yang nggak masuk organisasi karena nggak bisa bagi waktu. Kita akan ngebahas di sini tips manajemennya. Yang kelima, kita akan ngebahas tentang how to maximize your potential in organization. Jadi ketika masuk organisasi udah diterima, ya kalian nggak mesti harus ngikut arus aja, nggak mesti harus ya apa adanya gitu, tapi kalian harus punya target, kalian harus tahu gimana cara ngembangin diri di sana biar potensi kalian itu nggak cuman orang yang ngekor aja, tapi kalian bisa menjadi orang yang penting di sana. Nanti ketika keluar, wah ada sesuatu yang wah gitu. Yang keenam juga kita akan ngebahas tentang how to solve a problem and evaluation, baik itu kepada diri kita, ke organisasi ataupun ke partner kita, biar ini bisa perbaikan untuk masuk organisasi selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, ini yang gak kalah penting, yaitu istilah-istilah penting dalam organisasi. Pasti kalian pernah dengarkan istilah-istilah yang itu kita gak pernah dengar di SMA, tapi ketika di perkuliahan istilahnya banyak banget, mulai dari singkatannya ataupun kayak bahasa Inggrisnya atau bahasa apapun itu nanti bakalan kita bahas di video ini. Nah, perjalanan kita ini mungkin memang agak panjang ya, tapi aku pasti bisa jamin bahwa ini sesuai feedback apa yang teman-teman habiskan untuk menonton video ini, bakal teman-teman dapatkan nanti di akhir video ini. Setelah mengikuti course ini, teman-teman bisa diharapkan yang pertama pasti udah bisa masuk organisasi dan udah bisa milih divisi mana yang pengen teman-teman tuju gitu atau incar.
Yang kedua adalah teman-teman lebih siap menghadapi seleksi organisasi, karena seleksi sekarang itu makin banyak, apalagi dengan kondisi online kayak ginian, seleksi itu pasti ya bervariatif ya, bervariasi. Jadi teman-teman nanti bisa terapkan tips-tips yang akan aku berikan ini. Atau yang ketiga juga teman-teman bisa memanajemen diri, bisa memanajemen waktu ya antara perkuliahan dengan organisasi. Dan yang keempat, teman-teman juga nanti bisa tahu kira-kira selama di organisasi mau ngapain, apa yang harus kulakukan, peranku seperti apa yang harus aku perhatikan. Nanti bakal kita bahas di sini, jadi teman-teman udah paham lah itunya. Yang kelima adalah teman-teman diharapkan udah bisa mengupgrade diri lebih baik lagi, baik itu secara soft skill ataupun hard skill. Oke, jadi selamat datang di course pertama kita. Ini hanya bagian dari openingnya saja, masih banyak hal-hal yang menarik di belakang ini, jadi jangan sampai ketinggalan di video-video selanjutnya. Kita akan ngebahas manfaat yang bakalan teman-teman dapatkan ketika berorganisasi di kampus setelah lulus nanti ataupun lagi berlangsung. Jadi tetap semangat, kita lanjut ke video selanjutnya, and let's go.